Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu dalam syafaat malam GKI Gading Indah saat ini. Mari kita melanjutkan pembahasan kita dari Pengkhotbah pasal 7 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Setelah dalam pembahasan yang lalu di ayat-ayatnya, Pengkhotbah berbicara mengenai orang-orang yang tidak bijak atau orang-orang yang bodoh dan mendapat kemalangan karena kebodohannya. Maka di dalam bagian 11-19 ini, Pengkhotbah berbicara tentang keberuntungan orang-orang yang hidup dalam hikmat atau kebijaksanaan. Dalam ayat 11 dikatakan, hikmat sama baiknya dengan warisan dan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Hikmat atau kebijaksanaan membawa keuntungan bagi seseorang dan bahkan membawa perlindungan seperti dalam ayat 12 dikatakan. Sebab perlindungan hikmat itu seperti perlindungan uang. Beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemiliknya. Hikmat memelihara hidup pemiliknya. Orang yang berhikmat dapat terhindar dari berbagai kekeliruan maupun juga kesalahan-kesalahan dan terlindungi dari berbagai perbuatan-perbuatan yang salah dan keliru yang kemudian disesalinya. Berhikmat artinya kita bisa hidup di dalam takut akan Tuhan. Seperti dalam ayat yang ke-13, Pengkhotbah mengatakan, perhatikanlah apa yang dibuat Allah. Memperhatikan perbuatan Allah, memperhatikan bagaimana dunia ini berjalan dalam pemeliharaan Allah, dan tentu saja dengan demikian percaya dan mengakui bahwa Allah itu ada dengan kuasanya. Itulah hidup yang berhikmat. Itulah hidup yang akan memelihara kita, melepaskan kita dari kesalahan-kesalahan dan membuat hidup kita kemudian berada dalam perlindungan. Ibu Bapak, Saudara-saudari, lebih lanjut kita Pengkhotbah kemudian berbicara bahwa pada hari yang mujur kita bergembira dan hari-hari yang malang kita mau mengingat pencipta kita. Hal itu dikatakan di dalam ayat 14. Apa yang dimaksud dalam ayat 14 ini adalah bahwa dalam kehidupan kita tidak bisa betul-betul menyesali segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Saat kita mujur, berhasil, sukses, memperoleh pencapaian-pencapaian dalam hidup kita, bergembiralah. Tetapi juga saat kita mengalami kegagalan, kita membuat kesalahan, kita sedang jatuh, kita sedang terpuruk, maka ingatlah bahwa ada Allah yang terus menjadikan hari-hari kehidupan. Kalau kita ingat semua hari diciptakan oleh Tuhan, berarti kita punya pengharapan gitu ya dalam hidup kita buat terus maju dan bersyukur setiap waktu. Ya, hidup dalam pemeliharaan Allah. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, Pengkhotbah lalu mengatakan bahwa dalam hidupnya di ayat 15 dikatakan dia melihat bahwa ada orang yang saleh lalu binasa dalam kesalehannya. Tapi ada orang fasik yang hidupnya panjang. Pernahkah Ibu Bapak mengalami atau bahkan juga merasakan hal itu? Bahwa kenapa ya kalau orang baik itu umurnya pendek, lalu ada orang yang jahat umurnya panjang? Dombi kadang suka mikir, kenapa ya orang baik itu umurnya kayak pendek? Padahal orang-orang saleh banyak juga yang umurnya panjang. Dan orang-orang jahat ada juga loh, banyak juga yang umurnya pendek. Namun memang kita lebih menyayangkan usia pendek dari orang-orang saleh. Sedangkan kalau ada orang-orang yang hidupnya jahat, yang berbuat onar, yang suka mengacau, korupsi dan sebagainya, orang-orang yang berbuat jahat lalu umurnya pendek, kita mungkin menganggapnya sebagai ya sudah sepantasnya. Namun orang saleh, orang yang hidupnya baik, kalau umurnya pendek kita sayangi. Padahal usia panjang atau pendek ada dalam tangan Tuhan. Nah,
Menarik Ibu Bapak Saudara-saudari, di dalam ayat 16 dan 17 pengkhotbah mengatakan jangan hidup dengan terlalu. Terlalu apa? Jangan terlalu saleh dan jangan terlalu fasik. Jangan terlalu saleh bukan berarti kemudian kita nggak boleh saleh Ibu Bapak Saudara-saudari. Tapi peringatan jangan terlalu saleh adalah sebuah pengingat karena orang-orang yang saleh bisa jadi salah ketika menganggap bahwa dirinya itu saleh, akhirnya merasa diri paling benar dan tidak lalu kemudian bertumbuh lagi dalam imannya. Orang-orang yang terlalu saleh menjadi salah ketika bahkan mengecam atau menjatuhkan orang-orang lain yang dianggapnya tidak sesuai dengan standar kesalehannya. Karenanya jangan terlalu saleh, juga jangan terlalu fasik. Maksudnya adalah bahwa dalam kehidupan kita mau mengingat bahwa kita bisa salah, kita bisa keliru, kita bisa berbuat dosa, tapi jangan terlalu. Dalam arti kita mesti segera sadar dalam hidup kita dan mencari hikmat dari Tuhan bagaimana menjalankan hidup yang sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Maka hiduplah secara seimbang. Jangan menganggap diri kita sebagai orang yang paling saleh sehingga kita berhenti kemudian bertumbuh dalam iman kita. Namun juga jangan kita menjadi orang-orang yang fasik, yang hidup dalam kefasikan kita dan tidak mau belajar meningkatkan diri kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Kuncinya adalah agar kita punya hikmat mengingat Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat 19 Alkitab mengatakan, Dombi aja yang baca. oh iya Dombi. Hikmat memberi kekuatan kepada orang bijak lebih daripada 10 penguasa dalam kota. Hikmat memberi kekuatan. Dan dengan demikian mari kita hidup dalam hikmat Tuhan. Selalu mengingat ada Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita memperhatikan dan mengamati ada banyak hal yang terjadi. Orang-orang saleh maupun orang-orang fasik yang ada dalam hidup kita. Jadikanlah diri kita sebagai orang bijak yang selalu mencari Tuhan dan berpegang pada Tuhan dalam melakukan banyak hal di hidup kita. Kini mari kita menaikkan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu membawa doa kami. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami menjadi orang-orang yang hidup dalam hikmat dan kebijaksanaan-Mu dengan takut akan Engkau. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah ketika kami menjadi orang beriman, kami tidak menganggap bahwa iman kami, kesalehan kami yang lebih daripada orang-orang lain dan sehingga kami menjadi orang-orang yang sombong. Berikan kami kerendahan hati. Juga ketika kami melakukan kesalahan, kami berbuat dosa, Tuhan tuntunlah kami kepada jalan yang benar sehingga kami tidak berlama-lama hidup dalam kefasikan kami. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam kehidupan yang kami jalani ini, biarlah kami terus mengingat bahwa Engkau menciptakan hari-hari kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang berada dalam pergumulan-pergumulan hidup. Engkau yang memberikan kekuatan dan jalan keluar yang tepat pada waktunya. Bahkan di dalam pergumulan rumah tangga, di dalam juga pergumulan usaha maupun pekerjaan yang sulit, di dalam juga pertumbuhan dan studi anak-anak kami, di dalam berbagai juga upaya umat-Mu mencari pasangan hidup, di dalam juga upaya umat-Mu mendapatkan kesehatan dan perawatan terbaik, Tuhan, Engkau yang terus menuntun. Kami berdoa juga untuk umat-Mu yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Bu Lili Anton, Pak Andi Hamdono, dan Bu Lianawati. Di dalam perawatan mereka masing-masing, maka biarlah ada banyak hal baik yang dapat mereka alami dengan kekuatan dari-Mu. Berkati setiap keluarga yang merawat maupun mendampingi, agar apa yang mereka lakukan juga menghasilkan satu kekuatan.
Kami berdoa ya Tuhan juga untuk bangsa dan negara kami. Di dalam berbagai kerinduan kami agar negeri ini menjadi lebih baik. Tuhan, munculkanlah semakin banyak orang-orang baik yang bersedia berjuang memperbaiki negeri ini. Dan Tuhan, patahkanlah setiap niat-niat buruk dari orang-orang yang hendak mengacau di negeri ini. Tuhan, Kau yang kiranya juga berkati agar perdamaian di dalam dunia ini dapat terjadi. Tuhan, Engkau yang terus juga memberikan hikmat kepada setiap lapisan masyarakat di dalam menjalankan kehidupan agar dapat memiliki hati yang penuh dengan kepedulian dan belas kasihan satu dengan yang lainnya. Kami membawa diri kami dalam doa kami. Kami percaya Tuhan Engkau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalankan kehidupan kita juga di malam hari ini dan dalam menjalankan hari esok kita dan mau libur panjang. Semoga tetap semangat dan mengisi hari-hari kita dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.